Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Oke guys, sekarang ada paket umroh reguler bareng Babe Aldo. Itu insya Allah estimasi keberangkatannya Oktober tahun 2024 ini, bulan Oktober ini ya. Harga paketnya guys itu dari mulai 27.500.000, BP 5 juta rupiah. Itu untuk 12 hari di sono. Jadi jangan lupa ini langsung dihubungin paket umroh reguler 12 hari bareng Babe Aldo. Cepat dihubungin ini 0823 1162 9664. Langsung guys, biar kalian bisa umroh bareng gue bulan Oktober. Akhirnya Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani mengakui bahwa nasab Ubaidillah sambung ke Nabi. Informasi ini saya dapatkan dari laman resmi Imaduddin Usman sebagai berikut. Ini tulisan Imaduddin menjawab pernyataan Habib Hanif. Hanif menyebutkan bahwa nasab Alawi sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad 5. Dan Imad berkata, alhamdulillah, apa betul menurutnya nasab itu telah disebutkan oleh Al-Ubaidillah yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebutkan dalam kitab Ar-Ra'ud Al-Jali karya Az-Zabidi, wafat 1205. Dan Imad berkata, kalau ini terbukti kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi. Subhanallah. Ini adalah kitab manuskrip abad 435 Hijriah yang menyatakan Ubaidillah dzurriyyah Nabi. Kita lihat ini manuskrip A, isi tentang Ahmad bin Isa dan putranya Abdullah. Bener enggak ada di kitab aslinya manuskripnya? Ayo dibuktikan. Nah, ini ada nih. Gila bitasgir ini Abdullah wa Ubaidillah hakada hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ini jadi clear Abdullah wakila Ubaidillah. Nah, sudah jelas ini ada Abdullah dan Ubaidillah. Terus apakah benar Syekh Syaraf Al-Ubaidili menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ini bawahnya ini set. Nah, Syekh Syaraf Al-Ubaidili, qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajara Syarif Ahmad bin Isa. Nah, ini waladu Abdullah ini ada kan. Nah, kemudian manuskrip 2 sekarang. Manuskrip 2 yang dipakai di kitab Darul Kanan yang dipegang oleh Imaduddin. Nah, ini tulisannya manuskrip ini yang dipakai Darul Kanan, cetakan Darul Kanan yang dipegang Imaduddin. Itu judulnya sudah dirubah, malah tidak sesuai manuskrip ini. Ini manuskrip 2 cover. Nah, fi Nasabi Bani Alawi. Terus manuskrip yang kedua apakah menyebutkan sama seperti yang disebutkan di manuskrip kitabnya Habib Hanif yang terbitan Darul Fatah Zurdaniyah itu? Ini maka ternyata benar. Ini lihat manuskrip 2. Wakila bitasgir Ubaidullah atau Ubaidillah hakada, sama kan? Kalau Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajara Asyraf Ahmad bin Isa ini sama. Sebagai penutup, saya ingin mengutip keterangan dari seorang ulama asal Banten bernama Kiai Haji Imaduddin Usman, pimpinan Ponpes Nahdlatul Ulum. Dalam kitabnya Al-Fiqh An-Nahdliyah, secara jelas beliau menyatakan bahwa termasuk Bani Hashim adalah Sadah Ba'alawi, yang dinisbatkan kepada Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Berikut redaksi beliau Al-Fiqh An-Nahdliyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah Imaduddin Al-Bantani. Jadi ternyata beliau juga sudah mengarang kitab dan menyatakan dan mengakui bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Jadi sampai sini sudah jelas bahwasannya kitab manuskrip tahun 435 Hijriah itu menyatakan Ubaidillah itu keturunan Nabi.
dan didukung juga oleh kitab karangan Imad sendiri yang menyatakan Ba'alawi juga dzurriyyah Nabi. Ini adalah risalah ilmiah jawaban atas syubhat Imaduddin Utsman seputar keabsahan nasab Ba'alawi, dikarang oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan setelah Habib Hanif mengarang risalah ilmiah bantahan tesis Imad ini, Imad langsung menjawab risalah ilmiah karya Habib Hanif ini sebagai berikut. Hanif menyebutkan bahwa nasab Alawi sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad 5. Alhamdulillah, apa betul? Menurutnya, nasab itu telah disebutkan oleh Al-Ubaidili yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Al-Ra'ud Al-Jali karya Az-Zabidi, wafat 1205. Dan ini pernyataan Imad yang sangat penting ya. Kalau ini terbukti, kita akan taslim akui mereka sebagai keturunan Nabi. Subhanallah. Dan apakah Imad akan mengakui pernyataan yang menunjukkan bahwa Ubaidillah ini sudah disebut dalam kitab di abad 5 ini? Apakah Imad benar-benar akan mengakui kalau hal ini betul-betul adanya? Dalam risalah saya mengutip kesaksian Syekhus Syaraf Al-Ubaidili wafat 435 Hijriah tentang hijrahnya Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bersama putranya Abdullah menuju Hadramaut. Kesaksian tersebut dimuat oleh Al-Imam An-Nasab Murtada Az-Zabidi dalam karyanya Ar-Raduhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Imaduddin mengatakan Hanif menyebutkan bahwa nasab Alawi mungkin yang dimaksud Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad 5. Alhamdulillah, apa betul menurutnya nasab itu telah disebutkan oleh Al-Ubaidillah yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebutkan dalam kitab Ar-Ra'ud Al-Jali karya Az-Zabidi wafat 1205. Kalau ini terbukti, kita akan taslim akui mereka sebagai keturunan Nabi. Subhanallah. Mirisnya, lagi-lagi secara sembrono Imaduddin menuding bahwa naskah Ar-Raudul Jali yang saya jadikan rujukan cetakan Darul Fat Yordania 1444 Hijriah adalah palsu karena telah ditambah-tambahkan oleh Mu'alik Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad dan Muhakik Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib. Sebab menurut Imaduddin dalam naskah Ar-Raudul Jali yang ia miliki cetakan Maktabah Dar Kanaan tahun 1431 Hijriah tidak ada kata-kata Qala Syekh Syarif Al-Ubaidili, sehingga naskah Ar-Raudul Jali yang saya jadikan rujukan adalah palsu karena berbeda dengan naskah yang ia miliki yang lebih dulu dicetak. Bahkan setelah itu Imaduddin dengan penuh percaya diri menyindir ulama sekaliber Al-Mu'arri Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad tentang moral ilmiah dan kejujuran ilmiah. Ini kitab yang dimiliki Imad, terbitan Dar Kanaan. Benarkah demikian? Justru bagi saya moral, kejujuran serta logika ilmiah Imaduddin yang perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin ia bisa menvonis naskah Ar-Raudul Jali cetakan Darul Fatah yang saya miliki palsu dan ditambah-tambahkan cuma karena berbeda dengan naskah yang ia miliki cetakan Dar Kanaan? Kaidah filologi mana yang ia pakai? Jika ingin memastikan kesesuaian cetakan kitab tersebut dengan naskah aslinya, maka harus merujuk kepada manuskrip yang dijadikan pegangan dalam penulisan ulang, tahqiq dan pencetakan kitab tersebut. Naskah Ar-Raudul Jali cetakan Darul Fat 1444 Hijriah yang saya jadikan rujukan dalam mukadimah tahqiqnya Muhakik Dr. Muhammad Abu Bakar Badzib menyebutkan bahwa ia bersandar dalam tahqiqnya kepada dua naskah manuskrip. A. Naskah manuskrip pertama dan utama Al-Asl merupakan naskah yang disalin oleh An-Nasabah Hasan Muhammad Qasim wafat 1394 Hijriah pada tahun 1350 Hijriah. Beliau menyalin dari naskah yang ditulis oleh Abdul Mu'ti As-Sayyid Al-Wafai yang merupakan murid dari Mu'alif Al-Murtada Az-Zabidi, dan naskah tersebut di-ACC oleh Mu'alif. Naskah manuskrip ini terjaga rapi di Maktabah As-Sa'adah Al-Wafaiyah di Mesir. Naskah ini dihadirkan oleh As-Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Yahya kepada Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad pada 25 Syaban 1352 Hijriah.
B. Naskah manuskrip kedua merupakan naskah yang disalin pada tahun 1358 Hijriah oleh As-Sayyid Thohir bin Alwi Al-Haddad wafat 1394 Hijriah yang juga menukil dari naskah yang ditulis oleh Abdul Mu'ti Al-Wafai yang merupakan murid dari Mu'alif Al-Murtada Az-Zabidi dan di-ACC oleh Mu'alif. Naskah tersebut terjaga di Maktabah Al-Ahqaf Lil Makhtutat di Tarim dengan nomor 2059 tarikh. Adapun kitab Ar-Raddul Jali cetakan Darul Kan'an 1331 Hijriah yang dijadikan pegangan oleh Imaduddin hanya merujuk kepada naskah manuskrip kedua yang saya sebutkan di atas sebagaimana disebutkan oleh Arif Ahmad Abdul Ghani dalam muqaddimah tahqiqnya. Saya pun berusaha menghubungi muhaqqiq dari Muhammad Abu Bakar Bahzib untuk meminta salinan dari dua naskah manuskrip di atas, khususnya di halaman terkait pembahasan Imam Al-Muhajir dan putra-putranya. Beliau pun dengan sukarela mengirimkan gambar salinan tersebut. Setelah saya teliti dengan seksama, baik naskah manuskrip pertama Al-Asl atau naskah manuskrip kedua yang juga dijadikan sandaran oleh muhaqqiq kitab cetakan Dar Kan'an yang dipegang oleh Imaduddin, keduanya sama-sama mengutip ungkapan dari Syekh Syaraf Al-Ubaidili tentang hijrahnya Ahmad bin Isa bersama putranya yang bernama Abdullah Ubaidillah. Kedua manuskrip tersebut juga menyantumkan bahwa apa yang telah An-Nasabah Az-Zabidi disebutkan dari anak-anak Ahmad bin Isa merupakan hal yang disepakati oleh para ahli nasab, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Ar-Raddul Jali cetakan Dar Al-Fath Yordaniyah 1444 Hijriah yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bahzib yang saya jadikan rujukan dalam risalah yang saya susun. Berikut saya tampilkan foto-foto dari salinan naskah manuskrip pertama dan kedua. Kemudian cetakan yang dipegang oleh Habib Hanif itu pakai manuskrip A dan B. Jadi ternyata manuskripnya baik yang Dar Kan'an yang dipegang oleh Imaduddin atau manuskrip asli dari kitab yang dipegang oleh siapa, Habib Hanif, itu sama-sama menyebutkan ada Syekh Syaraf Az-Zubaidi berkata tentang hijrahnya Imam Ahmad bin Isa beserta anaknya Abdullah Ubaidillah. Ini manuskrip A, manuskrip 1, covernya tuh sampulnya, tulisannya Ar-Raddul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Ini manuskrip yang asli. Nah, kita lihat. Nah, yang jadi pembahasan di sini ada kalimat qala Syekh Syaraf. Apakah ada atau tidak? Ini manuskrip pertama tentang Ahmad bin Isa dan putranya Abdullah. Lihat. Qala, mana ada? Ada apa enggak? Qala Syekh Syaraf. Nah, kita lihat. Ini manuskrip A, isi tentang Ahmad bin Isa dan putranya Abdullah. Benar enggak? Ada di kitab aslinya manuskripnya. Ayo dibuktikan. Ini ada ini. Qila bitasghir, ini Abdullah wa Ubaidillah hakada hakahu Mus'ab Az-Zubairi. Ini jadi clear Abdullah wa qila Ubaidillah. Nah, sudah jelas ini ada Abdullah dan Ubaidillah. Terus apakah benar Syekh Syaraf Al-Ubaidili menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Isa hijrah bersama anaknya Abdullah dan Ubaidillah? Ini bawahnya ini set. Nah, Syekh Syaraf Al-Ubaidili, qala Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajara Syarif Ahmad bin Isa. Nah, ini waladu Abdullah. Nah, ada kan? Nah, terus manuskrip yang kedua apakah menyebutkan sama seperti yang disebutkan di manuskrip kitabnya Habib Hanif yang terbitan Darul Fatah Jordaniyah itu? Maka ternyata benar. Ini lihat manuskrip 2. Wakila bitasghir Ubaidullah atau Ubaidillah hakada, sama kan? Kalau Syekh Syaraf Al-Ubaidili hajara Syaraf Ahmad bin Isa ini sama. Jadi intinya kitab yang dipakai oleh Habib Hanif walaupun terbitannya 1444 terbitan baru, tapi itu terbitan Jordaniyah dan itu sesuai dengan manuskrip asal, manuskrip yang pertama A dan manuskrip B yang dipakai di Darul Kan'an, dan dua-duanya ternyata sama menyebutkan Syekh Syaraf oleh Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Nah, jadi
Imanuddin, kalau sudah begini, ini manuskrip loh ini. Nah, maka seharusnya dia kan sudah taslim. Kalau memang kok ada kalimat qala Syekh Syaraf Al-Ubaidillah, nah maka dia akan taslim. Maka berarti Pak Alawi keturunan Nabi. Subhanallah tadi itu katanya. Ayo ngakuin dah, sudah jelas ini ada. Saya kira sudah sangat jelas sekali ya, bahwa nama Ubaidillah ini sahih sebagai dzurriyyah Nabi, disebutkan dalam banyak sekali manuskrip. Sekarang pilihan ada di tangan Anda, mau percaya dengan ulama sedunia yang menyatakan Ubaidillah sahih, apa percaya sama Imad. Biar lebih mantap lagi, ini sebagai penutup saya ingin mengutip keterangan dari seorang ulama asal Banten bernama Syekh Imaduddin Usman Al-Bantani, pimpinan Ponpes Nahdlatul Ulum. Dalam kitabnya Al-Fiqh An-Nahdiyah secara jelas beliau menyatakan bahwa termasuk Bani Hashim adalah Sadah Ba'alawi yang dinisbatkan kepada Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Berikut redaksi beliau Al-Fiqh An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah Imaduddin Al-Bantani. Ini dari kitabnya si Imaduddin sendiri. Jadi dia ternyata sudah ngarang kitab yang mengisbat, mengakui Bani Alawi, Sadah Bani Alawi, nasabnya itu adalah cucu Nabi. Ini Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Ajir bin Sadatu Ba'alawi Al-Muntasibin Al-Sayyid. Ini Wamin Bani Hasim Sadah Ba'alawi Al-Muntasibuna ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Majid bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir sampai Rasulullah SAW. Hadi ta'ifatun nasya'u fi Hadramut mantasru. Saya kira dengan satu video ini saja sudah merobohkan tesis Imad ini ya. Kalau ada yang menyangkal lagi tesis Imad, sampai saat ini belum ada yang menyangkal, belum ada yang membantah. Ini sebenarnya bantahan-bantahan itu sudah banyak sekali ya. Dalil-dalil manuskrip dan semua pendapat ulama sepakat itu sudah jelas di depan mata Anda. Tergantung Anda mau percaya atau tidak, itu urusan Anda masing-masing, itu hak Anda masing-masing. Kami di sini hanya berusaha menyampaikan kebenaran. Jikalau ada yang awalnya keliru dan melihat video ini menjadi terbuka dan mengakui kalau habaib dzurriyyah Nabi, ya alhamdulillah. Kalau masih tetap nggak percaya ya silakan, itu urusan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hydrogel probiotik For Power, Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.